Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Mas Kun. Kali ini saya akan mereview PC yang ada di samping saya ini. Nah, sebenarnya ini PC sudah saya rakit tahun lalu, tepatnya di bulan September. Nah, sebelumnya dulu saya pengen mereview, tapi entar dulu lah, saya pengen menggunakan dulu. Nah, supaya apa? Supaya saya tahu kelebihan maupun kekurangan dari PC rakitan saya ini. Nah, oke, sebelumnya yuk kita lihat dulu detailnya seperti apa. Yuk. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Oke, jadi itu dia tadi detail dari PC rakitan saya ini. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu part yang ada di rakitan PC saya ini. Untuk yang pertama, yaitu prosesornya. Saya menggunakan AMD Ryzen 5 3600 polos, jadi dia belum X. Nah, sebenarnya saya udah lama ingin rakit PC, tapi saya sengaja untuk menunggu generasi ketiga dari AMD Ryzen. Nah, prosesor ini dia juga sudah 6 core 12 thread. Nah, jadi sudah sangat lumayan untuk editing. Nah, ini juga sudah sangat mumpuni untuk gaming, jadi sudah lumayan bagus lah. Nah, untuk kelebihan dari prosesor ini, dia sudah 7 nanometer, otomatis sudah irit daya. Jadi kalau ada yang bilang AMD boros, panas tuh salah ya. Dia juga sudah lumayan dingin karena stok coolingnya dia juga sudah mumpuni. Nah, tapi mungkin kedepannya kalau sudah ada budget yang lebih, mungkin saya akan mengganti stok coolingnya supaya kinerjanya juga lebih mantap. Nah, selanjutnya yaitu VGA cardnya. Saya menggunakan Gigabyte Radeon RX 570. Nah, ini VRAM-nya sudah 4 GB. Nah, kelebihan dari VGA ini, dia kalau idle, jadi kalau tidak digunakan untuk hal berat ya, jadi dia kipasnya itu tidak muter, sehingga dia irit daya. Nah, ketika kalau untuk kerja berat, fan-nya itu baru muter. Nah, untuk fan-nya ini bisa kita atur sendiri ya, meskipun idle ataupun kerja berat, itu bisa kita atur pakai software MSI Afterburner. Nah, itu kita bisa setting mau kecepatannya berapa, clock speed-nya berapa, tapi untuk clock speed-nya saya jarang mengutak-atik ya, karena kurang terlalu paham untuk hal-hal seperti itu. Nah, saya memilih VGA ini karena kebetulan budgetnya sesuai. Nah, jadi budgetnya cuma cukup untuk membeli RX 570 ini. Nah, mungkin kalau besok ada budget lebih juga bisalah upgrade ke RTX mungkin. Nah, amin. Lanjut untuk motherboardnya, saya menggunakan ASRock Steel Legend B450M. Nah, jadi saya memilih ini karena saya suka setup yang RGB. Nah, mungkin kalau teman-teman suka yang RGB, ini bisa jadi referensi. Nah, kelebihan dari motherboard ini, dia harganya cukup lumayan murah ya, karena ya kalau dibandingkan dengan komputer yang lain, dia yang lebih murah. Nah, untuk motherboard ini dia jumlah slot RAM-nya ada 4, tapi kalau di sini saya baru pasang 2 karena menurut saya ini sudah cukup ya. Nah, kelebihan dari Mobo ini dia juga sudah ada pin ARGB-nya 3 pin. Jadi kalau teman-teman pengen menambahkan fan atau LED strip yang dia ARGB, sangat bisa untuk dipasang di motherboard ini. Kemudian selain itu,
di sini juga ada slot M.2, ada 2 biji. Nah, mungkin kalau baterainya ada lebih, mungkin bisa ditambahkan NVMe di sini ya. Nah, kemudian untuk RAM-nya saya menggunakan merek T-Force Delta RGB. Jadi ini 16 GB atau 8x2. Jadi ada 2 slot 8x8. Nah, RAM ini dia juga sudah RGB dan dia bisa diatur melalui software dari ASRock yaitu Polychrome Sync. Nah, itu sudah sangat mudah untuk diatur. Nah, untuk RAM ini dia speednya 3000 mHz, tapi setelah saya cek di Task Manager, RAM ini dia berjalan di 2400 mHz. Nah, saya kurang tahu settingannya bagaimana supaya bisa default di 3000 mHz. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu cara settingnya bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, karena saya belum terlalu paham untuk mengutak-atik atau mengclock RAM maupun prosesor. Nah, gitu. Oke, untuk power supply-nya saya menggunakan Aerocool Lux RGB 550 watt. Nah, jadi lampu RGB-nya ini bisa kita setting-setting ya. Contohnya di belakang sini dia ada tombol untuk mengatur lampunya. Nah, ini bisa saya ubah. Oke, jadi seperti itu. Atau bisa dimatikan juga bisa. Nah, saya memilih power supply ini karena salah satunya yaitu di belakang ini ada saklarnya. Jadi kalau power supply-nya nggak ada saklarnya, terkadang motherboard ini dia lampunya masih nyala meskipun PC-nya sudah dimatikan. Jadi harus mencabut kabelnya. Tapi kalau ada saklarnya, tanpa mencabut kabelnya itu lampu dari motherboardnya itu bisa mati. Nah, lanjut untuk penyimpanannya, saya menggunakan 2 jenis. Yang pertama yaitu SSD dan yang kedua HDD. Nah, untuk SSD saya menggunakan Colorful 2400 GB. Nah, ini menurut saya sudah sangat cukup untuk menyimpan sistem di local disk C. Nah, kemudian untuk HDD-nya saya menggunakan Seagate Barracuda 1 TB 7200 RPM. Nah, menurut saya ini sudah cukup untuk saat ini ya. Untuk fan-nya atau fan casing-nya saya menggunakan Aerocool Frost, ya, ada 3 biji ya. Oke, untuk fan ini dia juga sudah RGB, tapi RGB-nya itu dia fix. Nah, jadi dia lampunya itu dia tidak bisa ganti-ganti, jadi cuma ya gitu aja, dia nggak bisa diubah-ubah. Nah, kayak gitu. Nah, untuk kelebihannya dia murah. Nah, ini lumayan murah. Kemudian untuk kekurangannya menurut saya airflow-nya itu kurang, jadi RPM-nya kurang. Nah, kemudian dia mungkin kalau orang yang suka ketenangan ini kurang cocok ya, karena ini agak bersuara atau agak berisik gitu aja ya. Kemudian lanjut untuk menunjang konektivitas supaya saya bisa connect ke internet. Nah, saya menggunakan ini TP-Link Wi-Fi adapter. Jadi dia PCIe Express, jadi dia dicolokkan ke motherboard, jadi bukan USB ya. Nah, untuk kecepatannya ini sudah 300 Mbps, jadi juga sudah lumayan kenceng lah. Nah, oke, kemudian untuk Wi-Fi adapter ini dia juga sudah 2 antena ya. Menurut saya mungkin ini suatu kelebihan ya. Oke. Sekarang untuk casingnya, nah ini yang terkadang bikin cakep ya untuk tampilan rakitan. Nah, untuk casingnya saya menggunakan Aerocool Surge RGB. Jadi dia panel depannya dia sudah RGB dan bisa kita atur-atur, bisa kita ganti-ganti. Oke, nah secara tampilan dia juga sudah bagus karena di sampingnya dia menggunakan temper. Ini juga sudah temper glass. Nah, oke, jadi itu adalah rakitan PC untuk editing. Nah, kalau teman-teman minat atau budgetnya sesuai dengan rakitan saya, mungkin ini bisa jadi referensi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.